Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Kumalasari, NIM 131 dari Universitas Trunojoyo Madura. Pada video ketiga ini, saya ingin mereview hasil analisis pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, PB1. Nah, dari hasil analisis pada kendala pembelajaran 1 kemarin, yaitu siswa itu kurang aktif dalam belajar, dan untuk media yang digunakan guru itu terlalu kecil sehingga siswa itu sulit untuk mengamati dan memahaminya. Untuk solusinya di sini saya membuat media pembelajaran yang agak besar sehingga siswa itu dapat mengamati dan memahami media pembelajaran. Nah, medianya itu seperti ini. Ini itu namanya media roda putar. Saya akan menjelaskan media pembelajaran yang saya buat kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. ASEAN didirikan pada tahun 1967, tanggal 8 Agustus. Dan negara-negara pendirinya yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Melalui deklarasi penandatanganan Bangkok. Baiklah, untuk saat ini negara-negara ASEAN terdiri dari 10 negara. Dan saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran yang saya buat. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu gambar bendera negara ASEAN, styrofoam, gunting, solasi, double tip, dan lainnya. Untuk penerapannya juga, ini sebelumnya siswa itu diminta untuk membaca materi mengenai negara ASEAN. Kemudian siswa itu diminta maju ke depan untuk memutar media pembelajaran ini. Memutarnya seperti ini. Nah, jika anak panahnya berhenti di bendera, salah satu bendera ASEAN, berarti ini bendera Laos. Kemudian siswa itu mengambil pertanyaan mengenai negara Laos. Siswa mengambil pertanyaan di kotak pertanyaan ini. Kemudian siswa menjawab pertanyaan yang ada di kertas ini. Untuk kelebihan dari media pembelajaran roda putar ini, yang pertama itu dapat membantu guru dalam menyampaikan materi terkait pembelajaran negara ASEAN. Yang kedua, dapat digunakan permainan dan dapat menguji tingkat kepahaman siswa terhadap materi dan membuat siswa itu lebih aktif dan antusias. Yang ketiga, media mudah didapat dan bahannya itu aman bagi peserta didik. Yang keempat, media pembelajaran ini juga dapat menarik perhatian siswa untuk memperhatikan materi yang disampaikan guru. Yang kelima, media pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam mengamati dan memahami
tentang negara-negara ASEAN. Sedangkan kekurangan dari media pembelajaran roda putar ini yaitu yang pertama, medianya itu sangat sensitif terhadap air. Jadi harus dijauhkan dari kadar air karena bisa menyebabkan kotor atau rusak. Yang kedua, media pembelajaran ini tidak dapat digunakan dalam pembelajaran dengan jarak jauh atau daring seperti saat ini. Jadi media yang saya buat ini hanya bisa digunakan tatap muka saja karena media pembelajaran ini itu membutuhkan partisipasi siswa secara langsung. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan hasil analisis kendala-kendala pembelajaran kelas 6 tema 2 subtema 2 pembelajaran 1. Dari analisis video pembelajaran 2 kemarin, yaitu media terbuat dari kardus sehingga medianya itu sulit untuk didirikan atau tidak bisa berdiri. Dan untuk solusinya di sini saya memperbaiki media terbuat dari styrofoam agar media tersebut itu bisa berdiri dan juga untuk meningkatkan kepahaman siswa dan menjadikan siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Saya akan menjelaskan media papan tempel. Yang saya buat kelas 6 tema 2 subtema 2 pembelajaran 1. Media pembelajaran tersebut mengenai materi ciri-ciri hewan dan habitatnya. Untuk alat dan bahannya itu styrofoam, kertas manila, pensil, penggaris spidol, gambar-gambar hewan, dan kertas ciri-ciri hewan dan habitatnya. Cara penerapannya. Yang pertama itu siswa itu diminta maju ke depan untuk mengamati gambar hewan. Misalnya itu hewan bebek. Nah, misalnya itu hewan bebek. Kemudian siswa mengamati apa sih ciri-ciri hewan bebek itu. Nah, misalnya itu kayak memiliki bulu, bertelur, memiliki paruh, kelompok unggas. Nah, jadi gambar bebek ini kita tempelkan menggunakan pinset, menggunakan paku pinset seperti ini. Nah, ciri-ciri hewan bebek itu apa saja? Cari di sini, di kotak pertanyaan. Misalnya ini tadi, ciri-ciri bebek memiliki paruh dan kita tempel di sini. Kita tempel di sini menggunakan pinset. Menggunakan pinset. Kemudian habitatnya bebek itu di mana? Jadi daratan itu apa? Daratan itu apa saja itu? Misalnya daratan itu ada di sekitar rumah, bisa
di perkebunan bisa. Jadi kita tempelkan menggunakan paku pinset ini. Nah, seperti ini. Jadi ini cara penggunaannya. Nah, apa sih papan tempel Ciciwandaha? Ciciwandaha itu ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, jadi media pembelajaran ini itu bisa mengelompokkan hewan beserta ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yang serta untuk mempermudah siswa mengenal dan mempelajari makhluk hidup. Jadi, kelebihan dari media papan tempel Ciciwandaha ini, yang pertama dapat digunakan permainan, bongkar pasang gambar hewan dan ciri-ciri hewan. Yang kedua, medianya itu mudah dibawa kemana-mana, serta bahannya itu juga mudah didapatkan. Media pembelajaran ini juga dapat menarik perhatian siswa untuk memperhatikan materi yang disampaikan. Kemudian media pembelajaran ini juga dapat memahami atau mengamati tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya. Untuk kekurangan dari media pembelajaran ini, yang pertama, medianya itu gampang terkena air. Yang kedua, untuk merekatnya itu menggunakan paku pines sehingga kurang aman bagi siswa. Yang ketiga, media pembelajaran ini juga tidak dapat digunakan pada saat pembelajaran jarak jauh atau daring. Maka sebaiknya guru, kalau keadaan seperti ini, media pembelajaran yang digunakan itu sebaiknya menggunakan media pembelajaran yang berbasis elektronik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.